Apakah Anda orang tua yang senang belajar dari pengalaman orang lain? Jika iya, Anda cocok menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Raslinda di sesi ulasan buku parenting. Kita akan mengulas buku dengan judul Parent Ink, Goresan Tinta Cinta untuk Ananda, karya Ria Novianti. Di dalam buku tipis ini, Ria Novianti membaginya di dalam 4 bagian. Yang pertama adalah menuntun, kemudian menjaga, memotivasi, dan ayah bunda. Di bagian menuntun, Ria Novianti ingin memberikan pengalaman bagaimana dia mengasuh anak-anaknya dengan cara memberikan tuntunan terkait dengan hal-hal yang penting untuk dipahami oleh anaknya. Kemudian di bagian menjaga, bagaimana Ria Novianti mengulas pengalaman sehari-harinya untuk memberikan proteksi kepada anak-anaknya terkait dengan gangguan-gangguan atau bahaya dan dampak dari luar keluarga mereka. Lalu kemudian di bagian memotivasi, bagaimana Ria Novianti mencoba untuk memberikan sentuhan motivasi, kalimat-kalimat motivasi yang memberikan semangat, memberikan dorongan kepada anak-anaknya agar bisa berkarya, bisa menjadi diri yang lebih produktif. Kemudian di bagian ayah bunda, Ria Novianti berusaha untuk bagaimana ayah bunda, dia dan suaminya itu menjadi sosok yang waras dalam tanda kutip, menjadi orang tua yang kemudian bisa melakukan peran keayah bundahan itu dengan baik agar kemudian mereka mampu merancang kegiatan-kegiatan yang produktif untuk anak-anak mereka tanpa kemudian harus merasa stres berlebihan. Ayah bunda, saya akan mengulas satu topik dari bagian menuntun ya, dan satu topik dari bagian menjaga, agar kemudian ayah bunda bisa lebih tertarik untuk membaca buku ini. Nah, di sesi menuntun ya, satu topik dari bagian ini adalah membaca. Tentu kita sudah sama-sama tahu betapa membaca itu adalah aktivitas yang sangat penting, karena itu adalah gerbang dari masuknya ilmu pada setiap orang. Hanya saja disayangkan bahwa tidak semua orang menyenangi aktivitas membaca. Nah, tentu saja kita menginginkan agar membaca ini menjadi aktivitas yang digemari, disenangi oleh anak-anak kita. Bagaimana membuat anak-anak bisa senang atau gemar membaca? Ya, tentu dimulai dengan mengenalkan manfaat apa kira-kira yang bisa didapati oleh anak ketika mereka gemar membaca. Dan tentu ini tidak hanya berlaku bagi anak-anak, tapi juga bagi orang dewasa. Di antara manfaat yang bisa diperoleh ya, ketika anak-anak itu gemar membaca yang diungkapkan di dalam buku ini, yang pertama adalah meningkatkan kemampuan akademis dan problem solving. Meningkatkan kemampuan akademis dan problem solving. Ya, meningkatkan kemampuan akademis tentu saja ini suatu hal yang niscaya ketika anak-anak gemar untuk membaca, karena dengan begitu dia akan memiliki banyak sekali wawasan, banyak informasi, sehingga membantu dia di dalam upaya untuk menyerap berbagai informasi atau pengetahuan yang dijelaskan oleh guru-guru. Dan tentu di dalam menyelesaikan masalah kesehariannya, dia butuh banyak informasi, banyak pengetahuan untuk kemudian membantu dia memilih dari sekian keputusan atau sekian alternatif di antara berbagai hal yang dia temukan di dalam hidupnya. Misal pada anak-anak balita ya, untuk kemudian menentukan ya, untuk mengajari dia menentukan baju mana yang akan dia gunakan ke suatu acara, maka tentu saja perlu informasi terkait dengan warna, pakaian kesukaan yang kemudian itu bisa dia dapatkan dari aktivitas membaca. Lalu kemudian manfaat yang kedua adalah
Manfaat yang kedua adalah bagaimana meningkatkan kemampuan untuk mengambil keputusan, ya. Ini hampir sama dengan bagian yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga, bagaimana memperkuat bonding antara orang tua dan anak. Ya, memperkuat bonding antara orang tua dan anak tentu saja ini akan tercipta apalagi ketika orang tua mau untuk terlibat secara aktif di dalam membacakan cerita untuk anak, di dalam berdiskusi tentang isi buku yang mereka baca bersama-sama. Oke, itu tadi 3 manfaat yang diungkapkan oleh Ria Novianti di dalam buku ini terkait dengan manfaat membaca. Nah, setelah kita mengetahui manfaat membaca, maka apa yang mesti perlu dilakukan oleh orang tua agar anaknya bisa gemar membaca? Nah, di antaranya yang disampaikan oleh Ria di dalam buku ini adalah hendaknya orang tua menjadi role model, menjadi contoh yang baik bagi anaknya dalam aktivitas membaca. Pada hal-hal kegiatan-kegiatan yang sederhana ini bisa dilakukan. Contoh dengan sengaja memperlihatkan kegiatan kita membaca di depan anak-anak, sehingga anak-anak kemudian melihat bahwa aktivitas orang tua ketika dia di rumah itu lebih banyak membaca, dan itu akan menimbulkan rasa penasaran bagi anak-anak yang memang pada waktu itu dalam usia eksplorasi. Nah, tentu ini akan menjadi menjadi sesuatu yang ingin ditiru oleh anak. Kemudian yang kedua, setelah anak itu tertarik dengan aktivitas membaca, bagaimana orang tua berusaha untuk menyediakan buku sesuai dengan usia dan minat anak. Jadi ini perlu ada perencanaan budget, ya, perencanaan anggaran, agar kemudian kita bisa menyediakan secara berkala buku-buku yang digemari anak. Ya, tentu ini perlu untuk komunikasi dengan anak, memperhatikan bagaimana anak-anak, ketertarikan anak-anak di dalam membaca buku. Apakah mereka suka dengan bacaan yang bacaan fiksi ataukah non fiksi, suka dengan gambar-gambar yang full color ataukah suka dengan cerita-cerita menarik dan seterusnya. Kemudian ketiga, ini hal yang sangat krusial yang selalu menjadi dilema orang tua masa kini, yaitu bagaimana orang tua bisa membatasi penggunaan gadget pada anak. Ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa gadget ini memberikan distorsi yang sangat besar bagi upaya tumbuh kembang anak. Nah, bagaimana orang tua berusaha untuk membuat jadwal, ya, membuat aturan-aturan di rumah terkait dengan penggunaan gadget. Apa saja yang boleh dinonton oleh anak, kemudian berapa jam anak itu menggunakan gadget. Nah, sebagai rekomendasi yang disampaikan oleh Ria Novianti dalam buku ini, untuk anak usia 2 tahun sebaiknya belum diperkenalkan gadget. Lalu kemudian untuk usia di atas 2 tahun menggunakan gadget maksimal 2 jam sehari. Ya, maksimal ya ayah bunda, berarti di bawahnya itu lebih baik lagi. Oke, dan tentu saja perlu pendampingan, ya, karena anak-anak kita belum bisa melakukan seleksi atas konten-konten yang mereka tonton. Lalu kemudian yang keempat adalah bagaimana orang tua bisa menciptakan suasana yang kondusif untuk membaca. Suasana kondusif di sini bisa berupa ruang yang nyaman, kemudian tersedia makanan-makanan kecil bagi anak-anak agar mereka menjadikan kegiatan membaca itu sebagai sesuatu yang menyenangkan. Lalu kemudian kita ke bagian menjaga. Ya, di bagian menjaga ini saya ingin mengangkat satu topik yang dibahas di dalam buku ini, yaitu pubbing. Pubbing ini adalah istilah yang merupakan singkatan atau kepanjangan dari phone snubbing. Apa sih phone snubbing atau pubbing itu? Ini adalah istilah di mana seseorang mengacuhkan orang lain dalam sebuah pertemuan atau dalam sebuah lingkungan karena fokus pada gadget. Nah, jika kemudian hal ini dialami oleh anak-anak ataukah bahkan orang tua, maka ada 3 hubungan sosial yang akan tumpul di sini. Yang pertama adalah akses informasi. Ketika seorang anak
itu hanya fokus pada gadget ketika diajak berbicara oleh orang tuanya, ya ketika diajak berbicara matanya hanya fokus menatap gadget, tidak berusaha untuk menatap orang tuanya, maka dia akan tertutup untuk mendapatkan akses informasi ketika orang tuanya berbicara. Ya, misal ketika anak sedang bermain game, lalu kemudian orang tua datang ingin meminta sesuatu, meminta tolong sesuatu, ya karena anak fokus pada gadget, maka anak tidak akan tahu orang tuanya sedang minta apa. Kemudian yang kedua adalah respon, ya. Karena anak tidak mendapatkan akses informasi dari lawan bicaranya karena fokus kepada gadget, maka dia juga tidak akan memberikan respon terhadap si lawan bicara. Ya, karena apa? Karena dia tidak paham apa yang diinginkan oleh lawan bicara. Dengan begitu, maka poin ketiga bahwa tidak akan tercipta interaksi dengan lawan bicara antara kedua orang ini, karena poin pertama dan poin kedua tidak ada. Nah, ini adalah suatu fenomena yang perlu perhatikan oleh ayah bunda ketika itu sudah terjadi, atau bahkan kemudian itu sudah terjadi pada ayah bunda, jangan sampai kemudian itu menular kepada anak-anak kita. Ya, bagaimana caranya agar pubbing ini kita menjaga agar anak-anak kita tidak mengalami pubbing ini? Maka usahakan itu mulai dulu dari orang tua, ya. Berikan contoh bagaimana orang tua merespon ketika anak mendekati orang tua untuk berbicara, kendati pada waktu itu orang tua sedang bekerja mungkin dengan menggunakan gadget atau bekerja di layar komputernya, maka berikan kesempatan untuk kemudian mengalihkan mata kita kepada anak dan memberikan respon atas apa yang disampaikan oleh anak. Lalu kemudian dengan adanya pengaturan gadget, penggunaan gadget di rumah, maka ini akan memberikan kesempatan kepada orang tua dan anak untuk melakukan interaksi, komunikasi yang produktif pada kegiatan-kegiatan yang lainnya, tanpa ada gangguan gadget. Nah, dengan begitu, maka anak akan belajar banyak hal dari komunikasi yang produktif dengan orang tua. Ada interaksi, ada bonding yang tercipta, ada sharing pengalaman dari orang tua yang tentu ini akan memperkaya kosakata anak, memperkaya wawasan bagi anak, memberikan ilmu, keterampilan kepada anak bagaimana mereka terampil untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dengan begitu, maka anak-anak di usianya nanti akan mendapatkan atau akan memiliki kepercayaan diri yang lebih besar dibandingkan dengan anak-anak yang tidak kemudian mendapatkan komunikasi yang produktif dari orang tuanya. Demikian ulasan buku kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada para orang tua, dan jangan lupa untuk membaca lebih lengkap ulasan-ulasan yang menarik seputar pengalaman Ria Novianti di dalam buku ini di bagian yang lain. Untuk kemudian mendapatkan, bisa mengakses buku ini, bisa meminjam buku ini, jangan lupa untuk mendaftarkan diri Anda menjadi anggota perpustakaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.